Hai sahabat bicara, Hai sahabat bicara, balik lagi bersama Vira, tentunya di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah bulan puasa tentunya untuk sahabat bicara yang menjalankan ya di bulan Ramadan ini. Topik pembahasannya pasti akan mengenai seluk-beluk Ramadan, apa aja yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan ini, dan tentunya menjelang bulan di akhir nanti, menjelang Idul Fitri pastinya banyak sahabat bicara yang akan mudik pulang kampung. Nah, pas banget nih ya sahabat bicara karena sahabat Ganjar mengadakan acara atau event Mudikers GP. Ini diselenggarakan keberangkatan dari Jabodetabek dan juga dari Bandung untuk tujuan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, sahabat bicara bisa kulik di website www.sahabatganjar.com/mudik2023 ya. Sekali lagi www.sahabatganjar.com/mudik2023. Itu informasi tentang Mudikers. Nah, untuk lebih lanjut lagi, episode kali ini kita akan membahas salah satu seni yang gak jauh-jauh nuansa dari Ramadan. Salah satunya adalah qosidah. Hari ini sudah kedatangan Ibu Yuliati, Ibu Hajah Yuliati. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Vira. Selamat datang di podcast Sabi nih ya. Terima kasih. Jadi diketahui Ibu Yuliati merupakan pengajar qosidah gitu ya Bu? Ya, diantaranya. Oke, kesibukannya apa aja nih Ibu Yuli? Ibu Yuliati dipanggilnya Ibu Yuli? Bebas. Oh, bebas. Julai juga boleh. Julai. Ibu Julai. Ibu Yuli, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Saya menyapa sahabat bicara. Oh iya, dulu boleh, ya. silakan. Hai sahabat bicara, assalamualaikum, sehat-sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Juliati, bisa dipanggil Juli atau Yuli pun bisa. Mengenai pertanyaannya Vira tadi, kesibukan saya saat ini karena menyambut sedang kita jalani saat ini bulan suci Ramadan, memang banyak kegiatan yang sementara break. Yang paling menonjol saat ini kita lakukan adalah tadarus, tadarusul Quran, khatam Al-Quran. Kita ada grup-grupnya gitu, bisa one day one juz, 3 day one juz. Lalu juga ada sholat tarawih berjamaah. Wow, sangat banyak kegiatannya ya Bu. Iya, dan memang diketahui Ibu Ustazah Hajah Yuliati gitu ya, merupakan salah satu ketua majelis taklim di daerah Tangerang Selatan. Boleh diceritakan atau disebutkan majelis taklimnya gitu? Alhamdulillah, saya qadarullah karena keadaan, karena dipaksa dengan keadaan, yang mana ibu saya almarhumah Ustazah Hajah Atiyah 3 tahun lalu berpulang. Beliau mempunyai majelis taklim di rumah yang cukup mumpuni, dan beliau memang menitipkan majelis taklim tersebut kepada saya. Majelis taklim tersebut bernama Majelis Taklim An-Nuriyah yang berdomisili di Jalan Gunung Raya, Cirende, Tangsel. Oke, An-Nuriyah sendiri apakah ada makna di balik nama Majelis Taklim An-Nuriyah gitu? Sejauh yang saya ketahui itu salah satu kepanjangan dari kedua orang tua saya, orang tua kami, yaitu Bapak Haji Nur Ali dan Ibu Hajah Atiyah. Oke, jadi digabungkan jadi An-Nuriyah. Dan sampai sekarang kegiatan masih aktif Bu? Alhamdulillah. Oke, di antaranya salah satunya main qosidah gitu ya, ibu-ibunya ya. Ibu Yuliati ini diketahui berarti aktif mengajar, memainkan qosidah dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya gitu ya. Dan sahabat bicara yang diketahui juga nih ya, Ibu Yuliati juga mengajar qosidah sampai ke negeri Belanda gitu ya Bu. Itu tipis-tipis. Lebih lanjut detailnya yang kita bahas nanti di episode ini gitu ya Bu ya. Ini kita intro dulu mengenai qosidah dan latar belakang pendidikan Ibu, apakah memang dari yang background agama, jadi memang dunianya jadi dari kecil tuh dekat dengan qosidah, atau yang tiba-tiba diajak teman main qosidah gitu Bu? Kalau mau membicarakan masalah background pendidikan saya, memang alhamdulillah kedua orang tua saya itu memasukkan saya dari sekolah dasar itu di sekolah dasar Islam yang setingkatan dengan sekolah dasar, yaitu Madrasah Ibtidaiyah. Nah, dari situlah awal mula saya mengenal
irama qasidah. Yang mana pada saat itu saya diminta membantu tim dari sekolah, dikirim untuk mengikuti lomba qasidah tingkat wali kota. Begitulah selanjutnya. Saat itu saya masih kelas 6 madrasah, kira-kira tahun 1985-86. Wow, Gitu. jadi memang dari madrasah, dari pendidikan dasar sudah Iya. erat dengan pendidikan keagamaan, salah Iya. satunya kesenian yang dimainkan qasidah gitu Iya, ya Bu. betul, Vira. Mendarah daging sampai sekarang mengajar. Terbaru informasi nih Ibu Yuliati baru saja mengajar di salah satu instansi ya Bu. Iya, ya. alhamdulillah. Beberapa waktu lalu, beberapa hari menjelang Ramadan ya, salah satu instansi pemerintah meminta saya dengan rekan untuk melatih qasidah ibu-ibu di instansi tersebut, karena instansi tersebut mengadakan lomba qasidah dalam rangka menyambut Ramadan 1444 Hijriah. Dan alhamdulillah Vira, Iya, outputnya gimana Bu? tim yang kami latih, saya dengan rekan saya, dengan senior saya, menjuarai, dapat juara 1 dan 2. Alhamdulillah weh. Selamat ya Ibu Yuliati. Itu juara pertama dan juara kedua. Sorry 1 dan 3. 1 dan 3. Oke. Itu berarti kan banyak, satu tim qasidah itu berapa orang terdirinya tuh? Minimal itu 9 orang. karena alatnya 8, vokalis atau di irama qasidah namanya solisnya 1 minimal. Oke, berarti Jadi 9. rutinitasnya tuh latihannya berapa lama untuk memenangkan ke juara 1 itu? Wah, tergantung deadline. Kalau Saat seperti itu, kemarin tuh agak mepet waktunya, agak cukup dadakan ya, tapi alhamdulillah karena mereka juga sangat excited gitu loh. Semangatnya luar biasa. Saya salut sekali, padahal 99% mereka itu belum pernah memegang alat Wow, qasidah jadi untuk pertama rebana. kali Ya. main qasidah gitu ya. Tetapi kalau tadi kan bicara tentang qasidah dan ibu-ibu gitu, ada nggak Iya. sih Bu Yuli anak muda yang juga interest sama qasidah? Oh, banyak. Oh ya? Itu Oke. kita juga melatih di sekolah-sekolah dasar. Sekolah dasar. Ya, Oke. itu rutinitas mereka. Mungkin ada kegiatan ekskulnya ya, ya semacam itu di tingkat SMP, SMA gitu, banyak kok di remaja masjid, apalagi ibu-ibu majelis taklim. Wah. Oke. Menjelang Ramadan ini ada kegiatan pelatihan qasidah juga atau ditiadakan dulu selama bulan Ramadan ini? Lebih banyak ditiadakan, tapi ada sih beberapa instansi yang memang ada untuk event Ramadan ini, mereka minta dilatih untuk acara. Ada lembaga yang menaungi qasidah Indonesia ini mungkin? Ya, ada. Itu namanya Laski Jaya, Lembaga Seni Qasidah Indonesia. Oke, jadi mungkin kalau sahabat bicara ingin mengulik lebih dalam qasidah Indonesia, bisa kulik informasi di lembaga Laski Jaya tersebut ya. Sebagaimana Ibu Yuli juga pastinya mengikuti perkembangan dari lembaga tersebut. Nah, lebih lanjut lagi nih ya, Ibu Yuliati, Ibu Hajah Yuliati, mengenai qasidah itu pasti ada yang namanya rebana gitu ya. Iya. Suka masih bingung Vira sendiri, qasidah dan rebana itu perbedaannya sama atau beda, atau istilahnya memang beda? Rebana itu ini Vira, rebana tuh alat, bagian dari qasidah. Rebana tuh alat, alatnya. Qasidah itu timnya qasidah. Jadi ada tim qasidah, ada tim marawis, ada tim hadroh gitu. Nah, perbedaan ya qasidah dengan hadroh, alat-alatnya. Rata-rata sih iramanya atau lagunya dibawakan sih sama saja. Gitu. Oke, jadi memang yang membedakan adalah alat pemainnya. Jumlah pemainnya, timnya jadi lebih banyak. Gitu. Marawi Sadro itu diketahui juga pemainnya bapak-bapak, laki-laki, pria gitu ya? Atau ibu-ibu juga yang memainkan Marawi? Justru lebih dominan ibu-ibu pastinya. Yang aktif di majelis taklim kan ibu-ibu ya, karena kan bapak-bapak sih bisa dimaklumi, mereka kan bekerja. Gitu. Oke. Ibu Yuliati, ini mengenai majelis taklim gitu ya. Mungkin di sini banyak sahabat bicara, tentunya para pemuda yang mendengarkan ini, biasanya ibu-ibu pengajian tuh pagi-pagi kadang jam 9 suka udah ada bring gitu, ngaji kemana aja gitu kan. Itu mereka tuh kalau di pengajian ibu-ibu tuh membahas hal-hal apa aja gitu. Mungkin sharing-sharing ilmu yang juga berguna gitu di dalam majelis taklim tersebut. Ya banyak sih, biasanya sih kita kalau untuk kajiannya fokus dulu untuk mendengarkan narasumber gitu. Nanti setelah selesai baru kita ramah tamah, makan bersama gitu bisa membicarakan banyak hal gitu loh. Tadi kita kembali lagi ke qasidah ya, Ibu Yuli. Qasidah ini memiliki pengertian yaitu qasidah atau
bentuk syair epik kesusastraan Arab yang dinyanyikan, yang dilantunkan gitu kiranya. Ibu Yuliati berdasarkan pengalaman sudah banyak terjun di dunia qasidah ini, mengajar tentunya sampai ke mancanegara ya, ke Belanda gitu kan ya. Qadarullah pernah. Alhamdulillah gitu ya. Dan Ibu Yuliati sendiri gitu memaknai tujuan dari qasidah ini tuh apa kiranya? Ini kan irama Islami ya. Kita berharap itu kita memberikan suguhan yang bernuansa Islami, hiburan yang sesuai dengan akidah kita Islam gitu. Jadi kita memang perlu melestarikan itu semua. Kalau bukan kita siapa lagi? Jangan sampai punah. Gitu. Dan irama qasidah ini banyak di perform ya, kita lakukan tuh di event-event besar, hari besar Islam gitu, untuk Maulid Nabi ya. Dan lain-lain. Seperti mau apa sih acara 4 bulanan, kehamilan. Iya, gitu biasanya ya? Itu kan mengiringi sholawat. Untuk menikah? Untuk bisa juga. Menikah bisa juga. Berarti ini Rijal Bang Rian kalau mau nikah ya bisa invite ini gengnya Ibu Yuliati ya. Ya loh, saya pernah loh di panggung memang hiburannya yang masih Islami. Kita bermain di situ, bayangkan berjam-jam dengan tim ya. Nah, irama qasidah. Oke, dan pastinya juga perlu dilatih dulu ya sebelum perform ya Ibu Yuliati ya. Tadi juga Ibu Yuliati sempat mention tentang syariat Islam gitu. Yang Ibu Yuliati ketahui gitu kiranya apakah qasidah ini juga termasuk ke bagian tradisi Islam gitu, berdasarkan atau mungkin karena berdasarkan asal usulnya atau bagaimana kiranya Bu? Iya, pastinya ke situ arahnya ya. Memang dasarnya dari ini kan irama Islami ya. Kalau mau secara detail sejarahnya dari zaman nenek moyang saya kurang paham gitu. Karena memang saya mengenalnya di sekolah dasar gitu. Ya memang betul sekali. Ini juga biasanya itu irama-irama qasidah itu kan satu karakter tuh dengan irama gambus. Dari zaman-zaman saya nih terutama yang memasuki usia 50 tahun. Dulu kan ada grup-grup gambus Nasidaria dan lain-lain, dan sampai sekarang lagunya tuh masih cukup viral. Contoh Perdamaian, dan itu juga sempat di-viralkan di dinyanyikan ulang dengan versinya grup Gigi. Nggak afdol kalau kita bicara lagu, tapi Ibu Yuli nggak menyanyikan lagu qasidah ya lagi kekinian. Mungkin nanti kiranya di akhir-akhir Ibu Yuli bisa memainkan qasidah dengan lagu-lagu yang lagi tren akhir-akhir ini kiranya. Boleh. Jadi ditodong nih sama bicara. Untuk lebih lanjut lagi, Ibu Yuli tadi sempat mention juga tentang marawis, hadroh, rebana, qasidah gitu. Yang menjadi ciri khas dari qasidah itu sendiri tuh apa? Alatnya ya. Di situ tuh satu tim qasidah itu minimal itu ada 8 alat gitu. Jadi ada cuknya itu ada 3. Kita tuh kalau bilang kotek ya, di kotek itu awal bermain qasidah. Terus ada bass, ada cello, ada treble, ada markis yang biasa orang umum taunya itu kecrek. Kanan kiri ya. Itu jadi jumlahnya minimal 8. Tapi perkembangan zaman tuh ada yang 9 gitu. Dikondisikan. Dari liriknya juga atau dari lantunannya ada ciri khas tertentu gitu. Apa ya? Mungkin ini ya lebih ke karakternya lagi seirama tuh sama gambus dan dangdut. Gambus dan dangdut iya. Gitu ya. Dari tadi sempat juga ngomong tentang cello, bagian kecrek juga gitu ya. Dari serangkaian alat di rebana ini, yang paling mudah dimainkan tuh part apa, bagian apa gitu, Bu? Itu si kecrek. Jadi kalau misalkan ada satu geng anak muda main qasidah, bisa dipastikan Vira ada di situ mainnya kecrek aja kali ya. Karena itu yang paling gampang gitu. Tapi jangan dianggap remeh juga. Itu tetap harus ada ketukannya. Iya, betul. Itu paling mudah di antara paling sulit gitu. Itu dia tadi. Berarti ada skill khusus gitu yang harus dimiliki ketika ingin memainkan Nggak skill sih. Kita kan semua juga apa yang nggak bisa kita lakukan selama punya kemauan, ya kan? Bisa itu ala biasa gitu. Jadi kan sudah ada contohnya di salah satu instansi pemerintah itu. Mereka udah usia 30-40 sekian baru mengenal namanya rebana ya kan, dalam tim qasidah, tapi bisa gitu. Berarti mungkin kira kita bisa main qasidah di sini sekarang gitu ya. Bisa diajarkan ke Vira gitu ya. Bisa ya. Apa semuanya main di sini. Nah,
Itu berapa ketukan biasanya ketukan awal untuk main? Dasar sih biasanya irama yang paling mendasar dari qasidah itu nadanya itu, terima kasih Mas, itu nadanya itu taktung dung dung dang. Ini cara megangnya dulu kali ya Ibu Yuliati, udah main taktung aja ini. Semangat, gimana excited. Ini? Pegangnya gimana? Kalau kita kan biasanya mainnya berdiri. Berdiri. Ini harus berdiri juga atau boleh nggak duduk? usah, gini aja. Gini? Ini dipegang nih, ada bolongan di sini. Ini gini. Soalnya kalau nanti berdiri, kalau kita pegangnya gini, itu kan nggak seimbang. Jadi kalau gini kan safety, ya kan? Oke, udah nih. Iya. Terus? Ini. Itu coba. Dung dung. Nah, boleh nih ya. Berikutnya ya, jadi murid. Oke. Tuh. Beda kan? Nadanya ini selo. Itu dribble. Tuh. Dung dung. Di sini. Gitu. Nah. Dung dung dang. Ada lagi satu. Ini namanya bass nih, ada 3 gitu. Tapi jadi biasanya coba gimana? Coba Ibu. Dung dung dang. Dangnya siapa nih? Jadi harus ada 3 gitu ya, minimal. Oke, ini menarik. Vira sudah diajarkan bermain rebana. Ini karena Ibu Yuliati sudah memegang rebananya gitu ya. Kayak langsung aja gitu kiranya Ibu bisa menyanyikan atau bisa memainkan nada-nadanya yang merdu. Silahkan. Gimana nih ya, cuma satu orang sebisanya ya. Ya, silahkan. Dengan lagu apa? Ya. Lagu apa aja? Yang cukup yang viral. Yang viral El Corona itu ya, yang ikan di dalam kolam ya, empang, ya, di dalam empang. Ya, ikan di dalam kolam. Coba di dalam kolam. Pakai ra dulu ya? Ya, boleh. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau kita senyum, tandanya hatinya mau. Terima kasih Ibu Yuli. Sekedarnya. Wah, tadi ditodong tadi on the spot gitu ya, langsung. Memang kalau sudah pro beda itu skillnya ya, terbukti gitu. Ibu Yuli, terima kasih udah mau sharing-sharing tadi, udah mau memainkan juga ya. Dan kali ini kita masuk ke segmen artikel di mana Vira akan membacakan informasi tentang Pak Ganjar yang baru saja mengadakan ngabuburit sambil berbagi kebahagiaan dengan anak panti asuhan di Bagetan Ayu. Nah, sahabat bicara, tepatnya di Kota Semarang nih pada tanggal 24 Maret 2023 di hari Jumat, Pak Ganjar Pranowo sengaja mampir di sela ngabuburit untuk menyapa anak-anak. Selain berbagi kebahagiaan, Pak Ganjar juga menyerahkan bantuan sembako untuk anak-anak di panti tersebut, tepatnya di Panti Asuhan Fafiruillah Yayasan LM99 Belambangan, Bagetan Ayu Wetan, Kota Semarang. Dan di sana banyak sekali anak-anak tentunya yang tampak bahagia serta bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ibu Yuliati, kegiatan ngabuburit dan sedekah ini juga banyak tentunya diselenggarakan berbagai yayasan, berbagai juga individu yang melakukannya gitu kan. Ibu Yuli sendiri melakukan ini kah dengan teman-teman atau organisasi tertentu gitu? Ya, salah satu kegiatan yang biasa kita lakukan adalah pemberian takjil buka puasa untuk pengguna jalan. Biasanya kan mereka masih bermacet-macetan, mungkin
nggak cukup waktu untuk cari takjil buka puasa, dan itu kita bantu, kita berikan pembuka di situ. Biasanya sih pengguna roda 2 ya, mereka bermacet. Nah, insya Allah itu bermanfaat. Wah, itu bermanfaat. Terima kasih Bu Yuli kalau misalkan sudah mau bagi-bagi takjil ya. Karena kan apalagi kalau udah jam 5 tuh ya. Jam 5 macet. Kayaknya belum sampai rumah masih di lampu merah mana tuh karena maghrib toh ya. Dan nggak bawa bekal air putih gitu kan. Dan mungkin ada tips lain lagi dari Bu Yuli mengenai qasidah ini untuk yang baru mau mulai main, kayak karena ternyata pas Vira coba tadi ternyata mudah-mudah susah gitu ya. Vira tadi udah main 2 jempol. Ada nggak tips khusus gitu bagi para pemula, khususnya anak muda yang mungkin ingin membangkitkan lagi qasidah gitu, dunia qasidah? Yang utama dan paling utama itu adalah niat. Karena memang sudah dikatakan innama a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung niat. Kalau kita niat ingin mengenal dan mendalami, nanti jatuh cinta gitu loh. Biasanya kan kalau nggak kenal kan maka tak say. Tapi biasanya udah banyak yang kenal, udah mendalami, jadi aduh, arahnya kemana nih? Beda ya. Nanti ya. Gitu. Jadi pokoknya kemauan. Gitu. Man jada wajada. Pokoknya harus ada kemauan. Dan ketika stuck pasti selalu ada solusinya gitu ya. Ibu Yuliati, kita memasuki segmen terakhir. Adakah harapan dari Ibu Yuli terhadap dunia perqasidahan dan juga anak muda Indonesia saat ini? Saya sih berharap ini terus dilestarikan. Jadi jangan sampai punah, karena kita, kalau bukan kita siapa lagi, khususnya remaja putra dan putri seperti Vira ini. Besok janji ya harus mulai belajar kenal qasidah. Tadi udah ya. Gantian giliran cukup. Vira. Enough di situ aja. Iya, jadi jangan sampai digerus sama pastinya nanti musik, Vira akan posting. Gitu loh. Boleh lah kita menyukai ramai-ramai. Saya juga suka, mau campur sari, mau rock, mau apapun saya suka. Ini Vira mengajak Bu Yuliati podcast di sini salah satu bentuk wujud anak muda untuk kembali memperkenalkan qasidah gitu ya. Qasidah Hadroh Marawis. Ya, itu dia asal pembicaraan kita mengenai apa nih perqasidahan ya. Terus juga tadi udah menodong Ibu Yuli menyanyikan lagu Ikan di Dalam Kolam yang dipopulerkan sama El Corona akhir-akhir ini, dan juga banyak musisi lainnya juga. Dan banyak tadi ngebahas tentang qasidah, mengenai ternyata qasidah ini seni ya, tujuannya seni untuk menghibur, tapi di dalamnya juga ada moral-moral, pesan-pesan yang bisa diambil maknanya dari liriknya, dari pukulannya gitu ya. Iya, sedikit Vira. Iya, tambahan. Bagian dari sejarah, saya pernah di Belanda itu, salah satu negara Eropa. Jadi di situ pun saya ditodong juga. Untuk di salah satu di KBRI di sana, kita kan juga memang ada majelis taklimnya, ngaji rutin setiap Jumat. Nah, di situ tuh karena Belanda ditunjuk saat itu mungkin di tahun 2016-2017 menjadi tuan rumah konferensi negara-negara Islam se-Eropa. Nah, gitulah, kita harus menyajikan tuh. Gitu. Jadi saya melatih juga dengan ada bule yang main qasidah? Belum. Jadi memang warga negara Indonesia yang di Belanda. Iya, betul. Jadi sama tuh kejadiannya, mereka pun sudah seumuran 30, 40, 50 belum pernah mengenal namanya alat sama kayak Vira tadi terbang. pertama gitu ya. Tapi akhirnya perform, dan duta-duta besar, bapak duta-duta besar cukup memberikan aplaus ya. Memberikan aplaus yang gitu. Itu menarik sekali pengalamannya. Ternyata bukan cuma ke SD, bukan cuma ke lembaga-lembaga, tapi sampai ke mancanegara, ke Belanda. Wow, cukup bangga bisa ngobrol dengan Ibu Yuli hari ini di sini. Sama-sama Vira. Ada lagi yang mau disampaikan? Silahkan. Khususnya di bulan Ramadan ini. Tips silahkan Ibu untuk bulan Ramadan. Kita itu tanamkan dalam hati, yaitu tetap nawaitu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, karena insya Allah segala kebaikan yang kita tanam akan berbalik juga kepada diri kita sendiri. Itu aja Vira. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dia sobat bicara pembicaraan kita dengan Ibu Yuliati, Ibu Hajah Yuliati, seorang majelis taklim yang juga
seorang yang menggeluti pimpinan, salah satu ketua Majelis Taklim An-Nuriyah di kawasan Tangerang Selatan, dan juga sekarang aktif sebagai pengajar kasidah gitu ya. Dan harus Vira akhiri karena ini memasuki segmen terakhir. Namun kembali Vira ingatkan untuk para sahabat bicara yang ingin mudik ya, bisa gabung ke program Mudikers GP yang diselenggarakan keberangkatan dari Jabodetabek dan juga dari Bandung dengan tujuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk info lebih lanjutnya bisa pantau di website www.sahabatganjar.com ya. Dan kembali Vira ingatkan juga tentunya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut kapan podcast Sabi tayang ya. Dapatkan informasi terupdate-nya di Instagram, di Twitter, dan juga di Facebook. Pastinya juga untuk mendapatkan mug, tumbler, kemeja, dan juga topi dapatkan di berbagai e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube ini. Akhir episode Vira harus pamit undur diri. Di sini juga ada sahabat bicara yang sudah hadir, Ibu Yuliati. Terima kasih banyak sudah Terima kasih mampir. juga Vira. Vira pamit undur diri dan Ibu Yuli pamit undur diri. Sia. Yeay, terima kasih. Sudah, ya kita foto dulu mungkin. Foto dulu. Wow. Alhamdulillah.